Halo rekan-rekan sekalian, kali ini video saya adalah tentang cara menggunakan Mendeley. Mendeley adalah salah satu referencing tool yang paling sering dipakai, baik itu pada panduan skripsi, tesis, disertasi, maupun pada artikel di dalam jurnal. Dalam panduan ini, saya menggunakan Chrome, Microsoft Word, dan Windows 10 di laptop. Untuk menggunakan Mendeley, kita harus mengaktifkan internet kita dulu. Ada 3 hal yang harus kita install. Yang pertama adalah Mendeley Desktop, yang kedua adalah Mendeley Microsoft Word plugin, dan yang ketiga adalah Mendeley Web Importer. Yuk, kita mulai tahap pertama ya. Kita cari di Google Chrome, download Mendeley. Nah, kita akan klik di sini. Dan kita klik di sini. Setelah ini selesai, baru kita buka. Oke, ini sudah selesai downloadnya. Kemudian kita klik opening. Kemudian saya pilih anyone karena saya ingin siapapun yang menggunakan laptop ini bisa mengakses Mendeley. Kemudian saya klik install. Dan saya klik yes. Saya klik finish. Di sini ada form untuk memasukkan email supaya kita bisa sign in. Kebetulan saya sudah punya akun Mendeley dari universitas, jadi saya akan memasukkan email saya di sini. Untuk rekan-rekan yang belum punya account, bisa klik di sini, lalu isi emailnya. Kemudian klik continue. Silahkan isi data-data yang diminta. Kemudian nanti klik register. Setelah berhasil diinstal, maka aplikasi Mendeley akan muncul di desktop. Silahkan klik. Setelah saya memasukkan email dan password, kemudian saya sign in. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Berikut adalah referensi yang pernah saya punya sebelumnya. Jadi saya pernah install Mendeley ini di laptop saya yang lain dengan email yang sama. Maka akan keluar simpanan yang dulu. Setelah diklik Mendeley Reference Manager tadi, kita nanti klik Tools. Nah, di sini ada Install Mendeley Web Importer dan Install Mendeley Site for Microsoft Word yang harus kita klik dan kita selesaikan pemasangannya. Setelah kita klik Mendeley Web Importer tadi, akan muncul halaman ini dan kita tinggal klik Get Web Importer for Chrome. Kemudian ikuti saja proses instalasinya.
Masuk ke sini, kita add to Chrome. Kemudian kita add Mendeley Web Importer, kita klik add extension. Bila sudah berhasil, tandanya di sini di atas ada dinyatakan bahwa kita sudah berhasil install, kemudian ada lambang Mendeley di atas ini yang warna merah. Selanjutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, sekarang kita install Mendeley Site for Microsoft Word. Pastikan Microsoft Word-nya ditutup semua dulu, jadi dalam posisi belum membuka Microsoft Word sama sekali. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini dan kita klik Get It Now. Diarahkan ke sini, padahal dulu waktu pertama kali install Mendeley di laptop yang sebelumnya, nggak seribet ini ya, nggak perlu sign in di Microsoft. Oke lah, saya coba sign in pakai akun Microsoft saya. Yes, dan saya berhasil sign in. Kembali lagi ke halaman Mendeley site tadi ya. Oke, saya coba get it now. Kemudian apa lagi nih? Disuruh isi basic profile information. Oke lah, kita ikutin aja lah ya. Dan ini adalah tampilan setelah saya mengisi formulir tadi. Dan ini tandanya bahwa Mendeley Site for Microsoft Word ini sudah berhasil diinstal. Untuk membuktikannya kita buka di Word. Oke, semakin bingung saja karena ketika saya klik Site with Mendeley ini saya mesti login lagi ke Elsevier. Oke, saya login lagi ke Elsevier dan kemudian tampilannya itu tidak sama seperti Mendeley yang saya pernah install sebelum-sebelumnya. Kalau dulu tuh dia lebih sederhana, ada di atas ini ya, ada di bagian atas, kemudian ada insert citation, seperti itu, insert stylenya apa gitu, sama seperti yang sudah default dari Microsoft Word. Akan tetapi kalau yang sekarang, dia bentuknya seperti ini aja, Site with Mendeley, kemudian kita klik. Coba kita klik ya. Nah, keluarnya itu ada di sebelah kanan ini, yang sebenarnya mungkin mempermudah ya, cuman karena belum terbiasa saja. Misalnya kita kasih di sini, kita mau kasih referensi di sini misalnya ya. Kemudian dia sudah ada pilihannya, citation style-nya, mau jenis apa nih. Nah, mungkin kita misalnya pakai yang apa ya, yang ini, atau misalnya pakai AMA. Kalau misalnya kita mau ganti, kita mungkin akan klik update citation style. Nah, dia udah ganti tuh ke AMA ya. Kemudian baru kita klik reference mungkin. Ini pertama kali juga bagi saya mencoba yang jenis ini ya. Nah, kita klik, kita taruh kursornya itu di belakang yang mau kita kasih citasi ya. Anggaplah di sini. Kemudian kita mungkin punya simpanan sebelumnya dari kita searching-searching artikel di jurnal, kemudian kita klik Mendeley-nya, maka akan muncul di sini. Oh, mungkin saya kasih contoh dulu ya, bagaimana cara memasukkan artikel atau bahan apapun itu ke Mendeley. Nah, anggaplah ini ya, saya pinjam dulu ya Pak Dodek Priawan untuk contoh.
Misalnya saya searching artikel, kemudian saya menemukan ada di sini ya artikel yang saya ingin cari. Saya tinggal klik ada lambang Mendeley di atas kanan untuk menyimpannya. Lagi-lagi dia minta sign in. Oke, kita sign in dulu ya, teman-teman. Jujur sebenarnya saya bingung kenapa saya harus sign in berkali-kali. Mungkin sangat dijamin keamanannya sama Mendeley, padahal saya sudah klik stay sign in. Tapi ya, tidak tahu ya. Nah, ini hasil yang keluar, misalnya saya posisi sudah tersign in, maka sudah keluar di sini referensi yang ada di layar ini sudah tersimpan. Bisa dilihat ya, pilihannya ada journal artikel atau web page. Pilih salah satu aja, biasanya saya lebih suka pilih yang journal artikel karena dia ada PDF-nya. Nah, kemudian kita add. Nah, add ini terserah nih mau di-add kemana. Tadi di Mendeley Reference Manager kita bisa bikin folder. Ya, kita bisa bikin folder. Defaultnya itu adalah My Library. Nah, kalau saya ada pilihan folder yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian kita add. Nah, kalau dia sudah masuk, maka centang ini tidak lagi berwarna ya, atau maksudnya berwarna abu-abu gitu. Jadi posisinya sudah masuk. Oke, kembali lagi kita ke Word, kemudian kita mau coba lagi. Kita mau taruh citasi di sini, di belakang titik ini. Lalu kita cari judul yang kita sempat simpan tadi kan ada healthy index. Saya cari index aja ya. Index, kemudian nah ini ya, yang ini barangnya kita klik, kemudian kita klik insert one citation ini. Nah, sudah jadi ya, sudah jadi maka dia akan keluar angka 2 di atas ini sesuai dengan stylenya si AMA. Kalau style yang lain keluarnya juga lain ya. Berarti ini udah berhasil. Coba lagi kita buat, misalnya di sini kita mau pilih artikel ini. Kita insert lagi. Nah, keluarnya 3. Ngomong-ngomong nomor satunya mana ya? Kok adanya 2 dan 3 ya? Mungkin ada di atas atau gimana? Nggak ngerti juga ya. Nanti dicoba-coba aja deh. Nah, terus misalnya kita mau kasih di sini juga nih. Misalnya ada 2. Saya juga penasaran kalau misalnya kita taruh 2. 2 referensi. Atau ini. Nah, itu ada keluar insert to citation. Coba kita ya. Nah, berhasil juga ya 4 dan 5. Bagaimana kalau kita mau memasukkan citasi dari yang sebelumnya sudah ada di atas? Misalnya kita mau masukkan satu yang belum pernah dimasukkan sebelumnya dan satunya lagi yang sudah pernah disebutkan di atas. Yang Briawan ini lagi. Nah, dia keluar insert to citation dan kita klik. Bagaimana sih hasilnya? Oh iya, dia 2 dan 6. Ini satunya yang mana ya? Saya penasaran, ini mana angka satunya. Oke, setelah selesai semua kita lakukan citasi referensi, kita bisa klik di more. Kita klik di more, kemudian kita insert bibliografi. Nanti akan keluar begini, bahwa bibliografinya ini akan keluar di mana kursor kita letakkan. Kita letakkan di sini nih, di paling bawah misalnya. Atau kita buat daftar pustaka, kemudian kita letakkan di sini. Maka kita klik continue. Nah, dia secara otomatis akan keluar. Tapi bisa dilihat ya bahwa ada judul yang besar semua,
ada yang judulnya miring, ada yang huruf kecil judulnya. Ini bagaimana caranya supaya sesuai gitu, biar seragam. Nah, kita bisa editnya tadi di Reference Manager tadi yang di desktop. Nah, ini kita lihat di Mendeley Reference Manager. Tadi kan ada yang punya Ice, itu judulnya hurufnya besar semua. Nah, kita bisa klik di sini. Kita cari dulu, kita search dulu nama Ice. Setelah dapat artikelnya, kita klik. Maka akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita bisa edit. Kita bisa edit, misalnya jadi huruf kecil. Nah, seperti itu ya, kita bisa edit. Jadi, untuk proses citasinya memang otomatis ya, dipermudah. Tapi, kelengkapan yang ada di masing-masing artikel itu tetap harus kita edit secara manual. Misalnya, secara otomatis si Mendeley-nya itu mengambil data punya artikel Ice ini. Tapi yang keluar di reference manager-nya hurufnya besar semua. Maka kita harus ubah supaya seragam. Kemudian kita bisa tambahkan di sini, misalnya ada websitenya, ada URL-nya, kemudian ada tahunnya, atau ada seperti ini ya, kota diterbitkan, siapa institusinya, departemennya, tanggal berapa, bulan apa, ya. Banyak hal yang bisa ditambahkan di sini. Bahkan kita bisa menambahkan files di sini ya, misalnya ada PDF-nya. Kita lihat contoh yang lain ya, kita lihat contoh punya Pak Dodi tadi ya, yang baru kita download. Dodi, nah yang ini ya. Nah, dia sudah lumayan lengkap, ada ISSN-nya, ada URL-nya, kemudian ada ini, nama jurnalnya, tahunnya, edisi, volume, ini sudah ada semua, dan juga penulisan autornya juga udah bagus. Kadang-kadang ada author itu yang singkatannya masih terbalik, atau misalnya cuman Beriawan Day saja kayak gitu. Nah, ini udah bagus. Sebenarnya kalau ngambilnya benar waktu di websitenya kita pilih yang tepat, makanya saya lebih memilih yang tipe jurnal tadi ya, jadi dia lebih lengkap daripada yang tipe web page. Nah, di sini saya juga mau tunjukkan cara membuat isi dari library kita ini. Ya, jadi kita bisa pilih files from computer, misalnya kita ada file sebelumnya yang sudah di download, jadi bukan dari yang web importer tadi. Nah, kita bisa masukkan di sini. Di sini kita juga bisa masukkan entry secara manual, atau kita bisa import library dari pilihan di bawah ini. Biasanya kalau di jurnal itu kan ada pilihan import citation. Nah, seperti itu. Nah, bisa pakai ini, tapi saya belum pernah sih coba. Di sini kalau kita mau menambahkan folder, kita bisa lihat di collection, kemudian kita pilih new collection. New collection. Nah, kita ketik apa ya? Misalnya perpustakaanku. Dan kita enter aja, udah ada nih library khusus ya. Kita coba lagi ya. Nah, misalnya kita mau mencari artikel di tempat lain ya. Kita cari yang dari sini aja. Salah satu artikelnya, misalnya yang ini ya. Kemudian kita klik icon Mendeley di atas, di kanan atas, kemudian kita tunggu.
Kita tunggu. Nah, kemudian saya pilih yang ini, lalu kita pilih perpustakaanku. Nah, sudah muncul ya di sini, kemudian kita add. Kita tunggu sampai dia masuk, ini masih loading. Ini masih adding. Kalau dia sudah tersimpan, dia akan ini jadi warna abu-abu, kemudian di sini ada centang ya, PDF sama reference. Lalu kita coba sebentar. Kita lihat dulu di Mendeley Reference Manager. Di Mendeley Reference Manager ini sudah masuk ya di perpustakaanku, yang tadi kita simpan sudah masuk, berarti sudah berhasil. Oke, saya rasa sekian dulu ya pengenalan, instalasi, dan kemudian cara penggunaan dasar dari Mendeley ini. Terus terang saya mau berbagi sesuai dengan pengetahuan saya menggunakan Mendeley sebelum-sebelumnya. Tapi pada kenyataannya ketika saya merekam ini ternyata bentuk Mendeley itu sendiri sudah berubah ya. Tidak sama dengan yang ada di laptop saya sebelumnya. Jadi saya juga sama-sama belajar di sini dan saya rasa ini cukup mudah untuk dipelajari. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya atau misalnya ada yang masih ingin dicari tahu, mau berdiskusi, silakan untuk memberikan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini supaya saya bisa menghasilkan video-video lainnya. Terima kasih banyak.